kita nggak bakalan ketemu kalau Pak Ustadz seperti ini menghindar terus. Oke Pak Ustadz, Bukan menghindar. Masalahnya gini, Anda mau menyambungkan gini Bu. Masalahnya gini, Anda itu mau menyambungkan yang tidak nyambung gitu loh. Yang berbeda konteksnya, berbeda perihalnya, Anda mau sambungkan yang sebenarnya tidak nyambung gitu. Iya, karena Pak nyambung dong. Kita penyebutan Allah kok. Sementara Allah ini kan sudah ada dari zaman dulu. Nah itu kalau misalnya dari zaman dulu itu sudah terus dirubahnya pas ada kapan dirubahnya. Sementara dari zaman dulu kita sudah menyebut dia sebagai Allah. Kenapa dibilang dia ilah? Nah itu ada hubungannya, bukan? Apa hubungannya dengan Abraham? Coba. Apa hubungannya dengan Abraham? Kita bahas kosakatanya. Apa hubungannya dengan Abraham? Kan nggak ada lah gitu. Allah. Udah. Iya, berarti kesimpulannya gini aja Pak Ustadz. Allahnya kita dan Allahnya Pak Ustadz itu beda, tidak sama. Jadi mau dibicarakan seperti apa juga, mau jungkir balik, kita nggak akan bakal ketemu. Udah dulu ya Pak Ustadz. Nah, nanti saya kapan-kapan kita ngobrol lagi. Saya mau istirahat malam. Oke. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Bu. Selamat malam. Pusing kan sama saya. Ya beda, nggak mau saya Tuhan saya disamakan menjelma jadi manusia, nggak pantas ya. Penghinaan bagi saya kalau Tuhan saya menjelma jadi manusia, penghinaan. Iya, nggak bakalan saya mau menyetujui Tuhan saya jadi manusia, penghinaan bagi saya. Itu aja. Nggak pantas Tuhan itu jadi manusia. Oke teman-teman, ini jam 12 malam nih. Jam 12 malam. Saya udah sakit gigi juga nih. Macam mana? Ayo. Sakit gigi. Satu lagi, tawar menawar. Kayak kita ini kayak dagang aja ya. 22.000 manusianya menonton, tawar menawar. Satu lagi, kayak dagang aja kita ini. Yang di YouTube hampir 1.000 orang yang menonton. Kayak gimana? Op atau lanjut? Yang 22.000 op atau lanjut? Satu lagi, baik. Kalau gitu ya teman-teman semuanya, ya sudah. Saya izin iklan dulu ya 2 menit ya. Iklan 2 menit. Teman-teman semuanya ya, kemarin kita sudah menyalurkan beberapa mushaf Al-Quran ya ke Nusa Tenggara Barat, terus juga ke Aceh gitu ya, terus juga ada ke Bali ya teman-teman. Videonya belum sampai dan kita membuka untuk pembelian mushaf yang baru ya teman-teman. Ada keperluan sekitar hampir 400 mushaf. Nah jika teman-teman ingin bersodako untuk membelikan mushaf, pengadaan mushaf ini ya untuk masjid dan sekolah ini, silakan Anda menghubungi saya di nomor yang saya sematkan berikut ini ya teman-teman. Nih ke nomor aja tuh ya, yang berjalan biarlah ya berjalan ya, soalnya ada 4 permintaan teman-teman. Aduh, iya ada 4 permintaan, susah kali gitu. Hampir 400 mushaf Quran juga. Jadi hubungi saya di nomor itu ya. Ustadz ini mau yang mending ya. NTB di mana Tat? Di jalan apa ya? Ada jalannya. Itu ada dokumentasinya. Nanti saya lihat. Oke. Nah tuh saya sematkan nomornya ya. Teman-teman bisa menghubungi di situ jika ingin ikut berdonasi, beramal jariah. Kalau Anda mengirimkan untuk orang tua Anda ya teman-teman, coba tolong ditulis dengan BIN-nya gitu ya, dengan BIN-nya, BIN siapa gitu, almarhum BIN siapa. Jadi seperti itu, tolong dituliskan. Nah teman-teman semuanya, jika Anda ingin mengirimkan langsung ke nomor rekening ya, itu juga nomor dana ya teman-teman, nomor dana. Nah langsung aja ke nomor ini Bank BSI ya, BSI 730 7323208.
Saya tidak pakai BCA lagi karena BCA udah kita salurkan, tinggal menunggu aja gitu. 737323208 ya. Tuh. Itu Bank BSI ya teman-teman, untuk yang baru ya, penyaluran mushaf yang baru yang akan datang gitu. 730 7323208 BSI. Oke. Udah? Oke ya teman-teman semuanya, terima kasih untuk para ahlus sodako. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan Anda jannahnya atas amal jariah yang Anda kirimkan kepada adik-adik kita untuk memelihara Al-Qur'an gitu ya. Oke, teman-teman, kita kagak pakai BCA, kita pakai BSI ya yang terbaru gitu. Ini notaris, saya belum ke notaris juga sih. Udah? Oke. Ya yang semalam ya teman-teman dapat kita lihat di PT saya. Terus juga teman-teman bisa melihatnya di status WhatsApp saya gitu. Kita satu lagi. Oke, satu lagi yang bening katanya. Mana yang bening? Kagak ada yang minta naik. Cowok semua nih. Nih. Oke. Halo, selamat malam. Halo Pak Ustaz. Wah, ini suara dalam gereja tuh ya. Open cam dulu dah. Mau Pak Ustaz pakai baju dulu Pak Ustaz. Nah, suka kali nggak pakai baju. Ya udah malam ini Pak Ustaz. Panas Pak Ustaz. Rokok kena Bang nanti. Udah kematikan Pak Ustaz. Pak Ustaz, sebelumnya aku maaf ya, aku udah naik ini Pak Ustaz. Pernah naik kan. Jadi aku pernah bertanya berdirinya agama Muslim Indonesia di mana kemarin kan gitu Pak Ustaz nggak bisa jawab. Jangan cuma hadis-hadis nggak bisa jawab. Berdirinya Islam di Indonesia kan udah dijawab, masuknya lewat Barus. Kenapa nggak bisa dijawab? Aduh. Jangan cuma hadis-hadisnya Pak Ustaz, apa ayat-ayatnya Pak Ustaz, apa sejarah berdirinya begini kan Pak Ustaz nggak tahu kan. Kata siapa? Kalaunya Anda tanya, mungkin Anda nggak memperhatikan jawaban saya. Islam masuk ke Indonesia lewat apa? Lewat pedagang, lewat Gujarat. Kata saya, yang awalnya di Sumatera atau Barus gitu. Tapi dari depan sejarah Muslim aja di Indonesia Pak Ustaz nggak tahu. Siapa yang nggak tahu? Aku pernah Siapa yang nggak tahu coba? Berarti Anda yang kagak dengar jawabannya. Pertama kali Islam di Indonesia itu ya dibawakan oleh para pedagang, oleh para Gujarat ya, yang diawali dari perintah Nabi Muhammad untuk mencari daerah Kapur Barus. Makanya Islam itu datang dari Barus awalnya. Mungkin Anda waktu saya menjelaskan naik mabok kali gitu. Aduh. Kata siapa yang kalau dari dulu anak-anak SD pun juga tahu bahwa apa Islam itu dibawa oleh pedagang di Selat Malaka yang diawali dari Sumatera, yang diawali dari Tanah Barus gitu. Jawab Pak Ustaz dari Sumatera, nggak tahu di mana. Kalau sekarang Pak Ustaz udah belajar lah. Mana? Sejak kapan dari Sumatera? Nggak pernah saya mengatakan kalaunya di Islam itu ya Islam dari mana. Pasti saya menjawabnya dari Sumatera yang di Tanah Barus dibawa oleh para pedagang Gujarat pedagang. Karena itu apa pelajaran dari dasar sewaktu kita di tingkat
anak-anak gitu. Gak pernah saya menjawab itu ibaratnya dari Sumatera nggak tahu daerahnya. Apa coba? Makanya kalau Anda bertanya, perhatikan jawabannya itu seperti apa gitu. Coba kalau Anda bertanya kepada saya, jangan sambil minum, dengarkan dengan telinga Anda gitu. Iya, aneh turun sendiri kan? Udah dibilang mana ada ya Muslim menjawab nggak tahu, aneh. Oleng kali, mungkin telinganya nggak dipasang waktu dijawab itu. Ya, Islam itu dibawa ke Indonesia oleh para Gujarat, oleh pedagang ya, yang diawali di Tanah Baru Sumatera. Heran saya. Rupanya nggak dengar dia. Di mana orang kagak bisa jawab, aneh juga. Itu pelajaran SMP, iya itu. Islam masuk ke Indonesia, masa nggak tahu umat Islam, aneh. Dibilangnya saya nggak tahu, aneh. Pelajaran SMP. Halo, selamat malam. Ya, malam. Malam bang, Anda Kristen Islam? Oh, Kristen bang. Silakan open cam dulu bang. Oke, nah abang mau bertanya atau mau ditanya nih? Sebelum saya nanya dulu, ini mau diskusi atau debat? Ya terserah aja, kalau saya mau kayak gimana pun caranya boleh. Enggak, maksudnya biar kita, kalau ibarat diskusi kan kita tukar pikiran. Kalau ibaratnya debat kan kita beda ceritanya, makanya kalau debat saya nggak mau. Tapi kalau istilah diskusi boleh. Ya udah, silakan. Mungkin Ya, kita boleh tanya ditanya. jawab aja gitu sambil jalan gitu bang. Oh ya udah, boleh ditanya aja nggak apa-apa. Anda yang duluan nanya atau saya yang duluan bertanya nih? Oh, Pak Ustadz aja nanya duluan. Oke, sesuai judul, masuk akalkah kalau Tuhan itu sekolah gitu? Setahu saya enggak sih. Itu kan saya ambil datanya dari seorang pendeta, Esra Soru. Oh, setahu saya nggak pernah dengar kalau Yesus itu sekolah. Nah, lalu kemana Yesus antara 13 tahun sampai 29 tahun? Saya tahu dia di Alkitab tidak pernah memberitahu bahwa Yesus itu pernah sekolah. Baik, lalu kemana dia di umur 13 sampai 29 tahun? Tadi kan saya udah bilang bahwa dia di Alkitab tidak pernah ada, setahu saya ya nih Pak Ustadz ya. Nah, dia pernah sekolah, dia tidak pernah dijelaskan di situ bahwa dia pernah sekolah. Iya, tahu. Jadi kemana dia umur 13 sampai 29 tahun? Ya mungkin sama orang tuanya, Mungkin sama orang tua, mungkin ya. Bang, waktu dia hilang itu, apa yang dikeluarkan dari mulut Yesus itu adalah firman Tuhan, betul? Iya. Nah, kalaunya hilang dari 13 sampai 29 tahun, berapa banyak firman Tuhan yang hilang, Bang? Maksud yang hilang apa? Hilang Yesus. Yang diucapkan Yesus antara 13 sampai 29 tahun. Gak mungkin dong dia nggak ngomong, gak mungkin dong dia bisu. Kan gitu. Maksud pertanyaannya saya kurang paham. Mau diulang, maaf nih. Kalau yang dikeluarkan dari mulut Yesus itu adalah firman Tuhan ya. Nah, berarti banyak dong hilang firman Tuhan waktu dia umur 13 sampai 29 tahun. Begini, kalau menurut sepemahaman saya, semua yang ada di Alkitab itu berdasarkan saksi mata. Jadi itu cerita yang diceritakan oleh saksi mata. Setahu saya ya Pak Ustadz ya. Jadi bukan Yesus sendiri yang cerita, jadi diceritakan kembali oleh saksi mata, begitu. Kalau menurut sepemahaman saya.
Ya artinya gini Bang, ya waktu dia hilang itu banyak Anda kehilangan firman Tuhan selama 16 tahun gitu. Ya maksud gini, ada pertanyaan yang lebih gimana ya? Soalnya saya tidak pernah dengar bahwa di usia-usia segitu Yesus tuh bikin apa. Saya juga walaupun saya sebagai seorang Kristen, saya tidak pernah mendengar dia di usia begitu dia ceritanya apa segala macam. Jadi harapan saya kasih pertanyaan yang lain, karena kalau tanya pertanyaan itu menurut saya Bapak mau menjebak saya gitu loh. Nah, Loh, jadi kalau bisa kok menjebak? Iya, karena kami tidak pernah mendengar bahwa ada mujizat atau kegiatan-kegiatan yang Yesus lakukan di usia dia segitu. Iya, berarti kalau Anda tidak tahu, saya juga nggak memaksakan gitu. Iya dong, karena sesuatu yang kita tidak tahu tidak boleh kita karang cerita. Iya benar. Ya, nggak? betul. Iya. Betul. Baik. Kalau gitu saya ganti pertanyaannya ya. Ya boleh, silakan. Bang, kenapa di kitab Anda bumi itu datar, Bang? Di ayat mana tuh, Pak? Wahyu 7 nomor 1, coba buka. Sebentar. Boleh deh, kalau ada di Ustadz boleh kasih tahu. Atau saya carikan di sini ya. Boleh. Silakan. Ini, Bang. Wahyu. Sabar ya. Saya baru tahu juga kenapa bumi itu datar di Bible. Nih, Bang. Ya. Saya bacakan nih, Anda bisa baca Matius 24 nomor 31 ya. Nah, di sini ya. Nih, kita lihat ya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Oke? Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi. Keempat penjuru bumi. Oke? Iya. Dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Iya. Nah, 4 penjuru. Kenapa dikatakan di Bible Anda bumi ini 4 sudut gitu loh? Tidak, Pak. Boleh jawab? Iya. Bapak tahu peta nggak? Apanya? Peta. Bisa kira-kira bisa saya ini peta itu kan dia ada Peta, ya tahu. timur, barat, selatan, utara. Itu arah mata angin, Bang. Iya, jadi yang maksud saya gini. Kalau ke timur timur itu ibaratnya kita lihat arah mata angin saja. Kita kan ada 4 itu dia. Loh, Horizontal arah dan mata vertikal. angin, Bang, arah mata angin bukan 4. Arah mata angin itu sesuai perhitungan ada tenggara kan gitu, ada timur laut, ada barat daya, selatan, utara, timur, barat, kan kayak gitu. Bukan ada 4 arah mata angin itu. Saya rasa di situ tidak ada dia mau ngomong bahwa bumi itu datar. Gini, keempat penjuru, 4 sudut. Kalaunya udah 4 sudutnya, Bang, rata. Lihat aja nih HP ya, 4 sudut, 4 penjuru tuh, rata dia. Saya juga baru dengar pertanyaan yang kayak gini. Soalnya Iya makanya. Anda kan belum banyak tahu tentang kitab Anda, makanya saya pertanyakan kenapa bumi itu datar di Bible. Terus kalaunya saya tidak mencari bumi itu datar, Bang, saya mau bertanya, ujung langit itu di mana gitu loh. ujung langit. Kalau di situ udah tulis bahwa langit itu ada ujungnya, berarti ada ujung, dia punya ujungnya emang ada. Ya di mana? Kita nggak tahu di mana. Itu sains aja nggak menemukan ujung langit. Gitu loh yang saya maksud. Ujung langit itu di mana? Ada lagi, Bang, nih Wahyu 7 nomor Wahyu 7 tadi nih ya. Atau di Daniel aja nih ya. Nih. Nih, Bang. Tuh. Sampai ke ujung seluruh bumi. Ujung bumi di mana, Bang? Menurut Bapak, bumi ada ujungnya nggak? Lah, ini kitab Anda menuliskan ada ujungnya bumi. Ya, sesuai yang kami percaya bahwa bumi itu ada ujungnya. Di mana? Negara apa ujungnya? Nah, contohnya kalau kita lihat di apa namanya itu
kayak semacam Antartika itu kan sebagai ujungnya, yang kita tahu disitulah ujungnya. Itu bukan ujung, itu kutub namanya, Bang. Iya, makanya kita nggak boleh lewat dari sana. Kutub itu bukan ujung. Gimana sih? Nggak bisa disebut kutub itu, kutub Antartika, bukan ujung itu. Di mana juga ada ujung bumi, heran saya. Makanya di Bible saya bilang ya, bumi itu datar gitu loh di Bible ini, heran saya. Itu Bang yang bikin saya heran di kitab Anda itu. Kok bumi ada ujungnya, langit ada ujungnya. Kok bumi itu sudutnya 4 gitu loh. Iya, heran saya jadinya gitu. Ada lagi, Bang? Sudah. Boleh ganti pertanyaan? Boleh. Nah, pertanyaan saya simpel aja, Bang. Pak Ustadz, apakah semua yang dikatakan Edis TV itu benar atau enggak menurut Pak Ustadz gitu? Nggak ada yang benar. Alasannya kenapa? Alasannya apa? Sudah tahu kita itu ya, di dalam agama Islam itu memahami harus bisa baca teksnya, kan kayak gitu. Terus ada juga buku panduannya, disiplin ilmunya gitu. Jadi apa yang dia katakan itu melenceng dari disiplin ilmu, dari 4 Al-Quran, hadis, ijtihad, dan qiyas, udah nggak bisa dipakai, sesat dia. Nggak ada yang benar, satupun nggak ada yang benar. Setiap penjelasan dia itu, kalau kita yang saya sih jarang nonton, bahkan sedikit ya kan. Dia punya bukti yang cukup kuat kalau menurut saya sih, Pak ya. Contoh? Nah, dia ada apa namanya? Kayak ya, kalau nggak salah ya, ada hadis-hadisnya. Bisa nggak dia baca terjemahannya aja kan? Ya, sedangkan hadis kami itu bahasanya bahasa Arab, Bang. Lalu hanya bermodalkan terjemahan bahasa Indonesia untuk menyesatkan Islam, yang nggak pakai, nggak laku bagi umat Islam kayak gitu. Nah, tapi kan kita kan sehari-hari kita menggunakan bahasa Indonesia. Suaranya nggak ada. Ya kan? Suaranya nggak ada. Tes. Masa? Ya, nah baru ada. Nah, sehari-hari kita kan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, jadi kita berkomunikasi misalkan sama sesama orang Indonesia harusnya menggunakan bahasa Indonesia dong, biar kita jelas, bisa saling memahami apa yang kita bahas. Misalkan contohnya kita berdua sekarang, kalau kita tidak menggunakan bahasa Indonesia kan besar kemungkinan kita saling tidak mengerti apa yang kita bicarakan. Iya, kalaunya udah ke Islam, ke hadis, ke Al-Quran beda. Maka ada ilmunya mempelajari kosakata Arabnya, teksnya gitu. Makanya yang dikatakan Edis itu jadi bahan tertawaan umat Islam jadinya. Bukannya benar, tapi jadi bahan tertawaan umat Islam. Lanjutannya, misalkan kita ngomong, ini misalkan ya Pak Ustadz ya. Nah, kalau kita ngomong bahasa Indonesia, terus kita kan mengerti. Apakah beda gitu kalau kita ngomong pakai bahasa Arab? Arab beda. Ya. Beda. Bedanya kenapa? Beda karena satu kosakata Arab itu, Bang, bisa beberapa arti dalam bahasa Indonesia. Oh, berarti pertanyaan saya begini. Apa yang diterjemahkan di situ kan ada di atasnya bahasa Arabnya, di bawah bahasa Indonesianya. Apa yang diterjemahkan di situ apakah salah? Mohon maaf nih Pak Ustadz ya, apakah salah? Bukannya salah. Kadang ada dalam bahasa Arab itu ke bahasa Indonesianya nggak ada. Jadi bahasa yang mendekati aja ada. Contoh ya, qala aro'aitaka. Tuh, nah, contoh, dia berkata, mohon maaf bahasa saya ya gini Bang ya, qala aro'aitaka. Itu sebenarnya kosakata yang kasar. Hei ngaca lu gitu. Apa bahasa Indonesianya? Hei ngaca lu. Ngaca diri sendiri gitu.
Gak ada kalimat Indonesianya, nggak ada. Ngaca. Iya, hei ngaca lu. Ya maksudnya saya tahu saya nih semua kalimat baik itu dalam bahasa Inggris, bahasa Arab atau bahasa apapun pasti harusnya ada terjemahannya. Nah, makanya di dalam bahasa Arab itu ada namanya kata mustarok, Bang. Yang satu kata bisa berapa arti? Contoh nih, ya, Iya. kitab, ya, kata Iya. kitab bisa tulis, bisa buku, ya, bisa ketetapan, bisa kewajiban, tergantung konteksnya. Iya, jadi ya maksudnya begini, walaupun kita berarti yang di atas beda konteksnya, maksudnya yang tulisan Arab beda konteksnya, berarti yang bahasa Indonesia beda konteksnya. Bukan, artinya apa? Umat Islam itu tidak mengikuti dari teks terjemahnya, enggak. Dia pasti melihat dari teks Arabnya dulu gitu. Itu yang dicari. Nah, misalkan begini, Pak. Misalkan kita kan kita nih ngomong di Indonesia ya. Mm-mm. Nah, sekarang kalau dia mengerti baca bahasa Arabnya, tapi dia tidak mengerti bahasa Indonesianya, apa dapatnya dia dari situ? Oh, gini, kalau dia mengerti bahasa Arabnya, terus dia menerjemahkan ke bahasa Indonesianya nggak ada, dia akan memakai kosakata yang dekat. Nah, Gitu. berarti maksud saya begini, berarti di Al-Quran itu misalkan, mohon maaf nih Pak ya, soalnya saya juga temanan banyak orang-orang abang kan, orang-orang Pak Ustadz. Nah, maksud saya, karena Pak Ustadz tadi undang saya, maka dengan senang hati saya hadir kan. Nah, maksud saya begini, kalau seandainya kita baca itu misalkan Al-Quran, tetapi kita tidak mengerti dia punya maksud di dalamnya, berarti kita ibaratnya hafal percuma dong. Gini, ada di dalam ayat Quran itu fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu nggak tahu, nanya sama yang mengetahui di bidangnya. Jadi kalau nggak paham bahasa Arabnya, cara menerjemahkannya, terjemahannya apa, tanya yang tahu. Ya itu saya bilang, kalau misalkan kita misalkan ini kita nanya ke Pak Ustadz, nah, karena beda-beda kata Pak Ustadz tadi, beda-beda tafsiran kan, beda-beda terjemahan kan. Terus misalkan saya tanya Pak Ustadz, kata Pak Ustadz A, terus ketika kita tanya ke yang lain jawabannya B. Nggak mau kayak gitu, nggak bakalan. Tidak, nggak bakalan jawabannya berubah. Ibaratnya anda mengatakan gini. Gini Pak. Bentar. Kalau ketika Anda menanyakan kepada satu orang kataba, saya bilang itu adalah kitab, maka jawaban di lain tetap sama. Kataba tadi kitab kata gitu. Pak Ustadz ada yang ada kalimat mustarok namanya. Dengar dulu. Maksudnya gini, kata Pak Ustadz tadi ada yang banyak maknanya ya kan? Iya. Ya, misalkan seandainya saya tanya ke Pak Ustadz, kan saya tidak tahu nih. Saya tanya ke Pak Ustadz, Pak, arti kata ini apa? Ya kan? Misalkan kita ambil di bahasa Indonesia. Kata Pak Ustadz, oh itu saya. Nah, terus saya tanya lagi ke teman yang lainnya lagi. Nggak mungkin dia jawabnya beda, nggak mungkin. Tadi kata Pak Ustadz, satu kalimat itu bisa beda-beda. Makanya kalaunya tergantung dari kalimatnya, konteksnya seperti apa, itu yang bisa membuat beda. Tapi kalau Anda tanyakan satu kata, itu nggak mungkin beda jawabannya. Gitu. Itulah ketatnya bahasa Arab. Nggak bisa dibodoh-bodohi. Makanya umat Islam jadi ketawa lihat Edis TV gitu. Itu Bang, ketat di Islam itu ada disiplin ilmu namanya. Makanya kalau Edis menjelaskan tentang Quran bikin jadi bahan tertawaan kami gitu. Itu makanya saya bilang Edis nggak ada benernya. Mau sorry aja gitu. Bagi orang berilmu Edis itu jadi bahan lawakan Bang. Mohon maaf gitu. Berarti saya masih butuh jawaban yang pasti lah, maksudnya karena ini kan kita sama-sama belajar ya Pak ya. Maksudnya Bang gini, kalau Anda menanyakan dalam bahasa Arab itu, kalau dari wazan akar kata itu pasti sama semuanya.
Tapi kalau Anda menanyakan satu kalimat ya dari beberapa kata, itu bisa beda konteksnya. Gitu. Nah, maksudnya kan itu kan satu alinea lah, satu ini. Apakah itu beda konteksnya kalau kita bukannya misalkan kita ngomong bahasa Inggris nih. Aku cinta kamu, I love you, ya kan? Itu kan sama aja di mana-mana kita kalau tanya orang sama semua itu jawabannya. Ya sama. Kalau bahasa Arab kayak gitu juga. Nah, tapi kata Pak Ustadz tadi semuanya di dalam itu ada beda-beda Maksudnya konteksnya. itu makanya ada kata dari kata tersebut mustarok atau mutasyabih jadinya. Macam-macam Bang di bahasa Arab itu. Edis mana tahu? Mana tanya Edis gitu. Itu pelangap longo dia. Nggak tahu Edis yang kayak gitu. Makanya apa ya? Jadi bahan tertawan umat Islam jadinya Bang. Makanya saya bilang ya tidak ada yang benar dari Edis gitu. Disuruh baca aja nggak becus dia. Contoh kayak gini ya, kosakata masjid. Masjid. Sajadah yasjudu. Sujudan kan kayak gitu. Sajadah yasjudu. Itu udah beda tuh. Masjidan. Beda pula. Nggak tahu Edis yang kayak gitu, Bang. Apa yang Anda banggakan dengan Edis? Emangnya Abang percaya dengan Edis? Tidak, saya tidak percaya siapa-siapa sih. Saya percaya diri sendiri aja. Tapi Anda sepakat ada ya, kadang kalaunya Edis menyampaikan dari kitabnya itu, Abang sepakat gak dengan Edis itu? Tidak, sebenarnya saya tidak sepakat. Bukan tidak sepakat, tapi kan saya butuh ini istilahnya validasi. Makanya saya tanya Pak Ustadz apa. Enggak. Ustadz, ya? Jadi kalaunya untuk Edis itu enggak ada yang benar, Bang. Jadi sudah saya validasi. Makanya dia sama saya 5 kali kaburnya. Kemarin terakhir sama Ustadz Wapi di room saya juga jadi bahan tertawaan kami. Ada tuh. Ada yang ngerekam dijadikan PT. Terima kasih Edis TV. Kamu telah menjadi bahan tertawaan Ustadz kami. Kayak gitu. Iya, karena apa? Hanya akan jadi bahan tertawaan Edis itu, Bang. Jadi kayak gitu. Bentar, Bang ya, saya ini ada judul nih. Nggak jelas sekali judul ini. Nah, Bang, kalaunya seperti itu, saya mau mengatakan kepada Anda. Kalau Edis menyampaikan tentang Alkitab Anda, apakah Anda percaya? Percaya. Percaya. Baik. Saya mau tunjukkan satu video sama Bang ya. Ya, boleh. Itu Tuhan atau tidak? Begitu. Saya coba tidak. Kamu tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan? Tidak. Tidak percaya? Iya. Oh. Berarti Yesus itu kamu bukan Tuhan? Bukan. Benar? Iya. Oh, jadi Yesus itu bukan Tuhan? Ya, karena Bible sendiri tidak pernah mengatakan demikian. Kamu meyakini Yesus itu Tuhan atau tidak? Begitu. Saya coba tidak. Kamu tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan? Tidak. Tidak percaya? Iya. Oh. Berarti Yesus itu kamu bukan Tuhan? Bukan. Benar? Iya. Oh, jadi Yesus itu bukan Tuhan? Loh, Ya, karena Bible sendiri tidak pernah. Bang, kenapa malah keluar, Bang? Saya mau